Enak, Fen. Enak, mau nggak? Nyoba. Coba ya. Udah dimulai. Oke. A few moments later. Halo, selamat Apa ya? Malam. Sekarang malam sih. Malam. Di sini malam. Kita panggilnya apa ya? Paling enak Ke mereka. Iya, ke teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton di handphonenya masing-masing. Sobat sambat ya. Karena kita hari ini mau ngapain? Kita mau ngobrol-ngobrol sih, tapi lebih tepatnya kayaknya sambat deh ya. Sambat. Ini mau sambat bersama. Yap. Kalian juga sobat sambat. Benar. Karena sesi ini adalah sesi yuk kita sambat. Ya sebenarnya baru aja sih tercetuskan. Namanya juga kita ala-ala lah ya. Ya udah kan apa-apa. Dua pengacara, pengangguran banyak acara. That's right. Jadi daripada kita nggak ada acaranya itu nganggur-ngangguran goler-goler aja, mending kita membuat sesuatu gitu kan. Ini ya kaum rebahan ya. Ya. Masuk kaum rebahan. Ya daripada kita cuma jadi kaum rebahan yang tanpa guna, lebih baik kita bikin something yang bermanfaat untuk kita dan juga teman-teman di rumah. Ngapain sih sebenarnya kita itu? Kan dari tadi ngobrol terus gak jelas. Ya sambatan. Sambatan ya. Kita bikin salah satu sesi itu namanya Yuk Kita Sambat. Sebenarnya ini itu sih seperti yang sudah tadi teman saya bilang nih. Kita belum kenalan. Oh iya ya Allah, lupa banget. Oke, kenalan dari kamu dulu aja. Oke, teman-teman, namaku sih, biar nggak usah terlalu formal kayaknya ya. Iya. Namaku Feby. Namaku Vena. Dan kita sebenarnya nggak cuma berdua, ada 3 orang. Nah, ada yang di balik layar. Iya. Namanya siapa namanya? Bu Abdus. Tunjuk. Tidak mau menunjukkan diri. Anggukan kepala dulu. Anggukan. Mantap. Nah, kita bertiga nih sebenarnya ya teman-teman sambat lah ya. Daripada kita nganggur, daripada ada waktu luang yang nggak terpakai, ya, lebih baik kita curcol karena memang sebenarnya aku dan Vena kita sama-sama belajar tentang psikologi. Benar. Jadi kita tahulah, maksudnya sambat. Tapi sambat itu dari bahasa Jawa ya. Sambat itu istilahnya apa? Curhat, mengeluh. Itu bukan hal yang salah ya. Benar. Karena kita sama-sama dari backgroundnya psikologi. Tapi bukan psikolog ya. Kita belum psikolog. Belum psikolog karena masih sarjana psikologi. Dan aku dan Vena adalah teman sambat. Jadi ya why not untuk kita tidak membuat konten terkait dengan dinamika kehidupan yang ada di sekitar kita. Dan juga Abdus yang suka edit, kita salurkan aja lah bahkan. Jadi itu aja sih ya. Sambat yang level up lah ya. Nah, benar. Tapi mungkin nanti sahabatnya akan kita konekkan dengan sisi psikologis ya. Setidaknya nanti ada hal-hal yang mengarah ke sana. Oke, mungkin itu aja dulu ya Mbak Vena, daripada kita terlalu banyak cincong. Oke. Nah, sip. Kembali lagi dengan kita, yuk kita sambat dengan aku Feby dan juga Vena dan juga ada Abdul. Tim dokumentator yang selalu setia di balik layar. Nah, hari ini kita mau ngapain? Mau sambat, chapter 1. Benar, karena ini pertama kali kita membahas something lah ya. Ya bukan something juga sih, sebenarnya unek-unek dalam hati juga sih, bukan hanya aku. Mungkin Vena juga pernah mengalami, aku juga pernah mengalami. Asik sih. Gitu. Emang mau bahas tentang apa nih? Jadi sebenarnya ini kasusnya nggak cuman ke orang lain sih ya, mungkin ke aku sendiri juga pernah terjadi. Jadi kayak pernah nggak sih kamu tuh ngerasa kayak di usia kita nih 20-an tahun, quarter life crisis lah ya nama bekennya. Iya, Nah, itu pernah nggak sih ngerasain kayak
rasa cemas, nanti masa depanku mau ngapain, jadi apa, kerjanya di mana, nanti passionku bakal aku alokasikan ke pekerjaanku enggak gitu kan. Belum lagi nanti urusan keluarga dan segala macam. Apalagi ditambah urusan asmara. Apa aku nikah aja ya? Iya gak sih? Iya, Itu kan iya, sering iya, banget iya. kan. Itu kadang bikin kita bener-bener ngerasa apa ya, kayak rasa terbebani mungkin ya secara Iya, psikis betul. juga, mikir terus gitu kan. Nah itu kan akhirnya menimbulkan kecemasan. Wow. Sampai kadang nggak tidur. Aku sampai Nggak kadang tidur ya. dini hari atau menjelang subuh kadang baru bisa tidur. Kalau sudah seperti itu udah tinker kan ya, you know me kan, aku orang-orang yang tinker. Iya. Kalau sudah seperti itu overthinkernya luar biasa, sampai kadang nggak mau kerja. Mogok kerja ya karena Ya menghadapi suatu masalah. benar. Nah itu kan juga nggak bagus kan buat kita gitu kan. Terus lagi ada nih kasus nih ya, tapi bukan aku sih sebenarnya yang mengalami, cuman ada beberapa orang yang pernah curhat kayak dia punya problem lah ya dalam hidupnya. Ini kita kayaknya nggak usah ngobrol gitu kan. Cuman itu yang menyebabkan dia tuh sampai pengen bunuh diri, merasa depresi, merasa tertekan, dan juga yang dia itu pernah mengalami trauma-trauma masa lalunya, entah itu di masa kecilnya, masa kanak-kanaknya, dia mengalami trauma yang sampai terbawa ke dewasa gitu kan. Pernah nggak sih, ada nggak sih pernah mengalami kasus kayak gitu? Kasus kalau misalnya yang apa ya, yang di masa kecil yang terbawa ke dewasa gitu ya. Aku sih kalau misalnya kasus yang berat banget gitu, itu kayaknya belum pernah sih. Tapi ya pasti sih ada hal-hal yang mungkin agak menyakitkan dan terbawa ke dewasa. Misalnya contohnya bullying ya. Jadi aku kalau nggak salah itu waktu SD itu pernah mengalami bullying. Tapi karena dulu waktu masih kecil itu nggak ada yang, mesti istilah bullying itu belum terkenal. Jadi ya nggak ngerti kalau itu bentuknya itu adalah bentuk bullying. Tapi memang efeknya itu dirasa sih sampai sekarang. Maksudnya jadi apa ya? Jadi ada sedikit trauma-trauma gitulah. Misalnya takut untuk tidak bisa diterima orang lain. Nah, gitu-gitu. Mungkin itu salah satu hal yang pernah terjadi ya, yang terjadi di masa lalu dan sampai dewasa ini masih terbawa. Tapi ya memang seiring berjalannya waktu, jadi kita, apalagi aku juga belajar tentang psikologi, jadi aku belajar gitu loh, gimana caranya menerima hal-hal yang memang terjadi di masa lalu itu, agar itu nggak jadi apa ya, istilahnya nggak jadi penyakit. Beban kita secara psikologis lah ya. Tidak menjadi apa ya, psikopatologi kan. Kalau di psikologi menyebutnya ya, ketika kita memang terluka, ya kita harus disembuhkan gitu. Tapi ya karena misalnya dulu aku juga nggak yang datang ke psikolog atau yang lain-lain sih. Cuman ya by proses, karena belajar akhirnya bisa sih. Tuh, kalau aku sih gitu sih. Jadi pengalaman-pengalaman. Oke. Jadi bisa kita tarik garis benang merahnya nggak sih kalau misalkan hal-hal yang seperti itu tuh itu bisa menurunkan penerimaan diri kita. Bisa tergolong bahwa penerimaan diri kita rendah gitu. Iya kan? Iya bisa, betul. Kayak misalnya aku dibully karena aku gendut ya. Misalnya aku dibully karena aku gendut. Kan berarti itu menurunkan kayak kepercayaan diriku. Akhirnya yang aku mempertanyakan diriku, kok kayaknya aku emang gendut banget ya. Segendut apa sih gitu. Nah, itu akhirnya menurunkan, aku tidak menerima diriku sendiri. Akhirnya menurun. Iya sih. Tapi masuk akal juga sih. Misalnya kayak aku juga pernah di posisi seperti itu dulu waktu awal-awal kuliah ya. Ya namanya juga culture yang baru, yang dari sekolah tiba-tiba kita masuk dunia perkuliahan yang itu sudah beda banget, jauh bahkan berbeda, di mana teman-teman kita masih ingat kan kategori teman-teman kita sekompetitif apa? Ya kan? Waktu awal-awal kuliah itu gimana kita berkompetisi biar dapat nilai bagus, IPK bagus dan segala macam. Nah, notabene
notabene sebenarnya dari sekolah aku bukan orang yang berprestasi. Ya kan sih Gus, kamu juga temanku kan SMA, tolong diakui bahwa aku tidak berprestasi apapun. Itu Oke. ketika aku pindah ke kuliah dengan culture yang seperti itu, menghadapi teman-teman yang beraneka ragam, kayak aku merasa bodoh gitu loh. Ada momen-momen yang aku merasa bodoh kalau aku nggak baca buku, 1 hari aja nggak baca buku, atau aku nggak review buku sama sekali, itu rasanya kayak itu rasa bersalah banget. Jadi itu bisa sampai benar-benar membuatku kayak kok bodoh banget sih, kenapa sih orang lain aja lo bisa, kenapa kamu nggak bisa? Contohnya Vena aja bisa dapat IPK 4, kenapa aku nggak? Kamu nggak IPK 4 waktu itu? Jangan disebut. Ya, dulu ya, tapi kan prosesnya nggak semulus itulah ya. Nah, aku pernah seperti itu, Fen. Aku pernah seperti itu di momen seperti itu. Akhirnya kayak aku tuh menghakimi diriku sendiri. Karena orang lain bisa seperti itu, aku nggak bisa. Gue harus bisa dong seperti dia, apapun caranya. Nggak tidur, ya. Bahkan dulu kan aku di asrama kan, sampai temenku sekamar di asrama itu melabel aku orang yang gila, bukan gila sih ya, kayak rajin banget, harus belajar dan segala macem, setiap hari harus baca buku dan macem. Tapi sebenarnya itu kan untuk menutupi kecemasanku itu. Itu benar-benar bikin aku stres dan itu nggak sehat. Suka belajar guys. Nggak dulu, tolong. Itu dihapus aja kata-kata. Itu dulu. Sebelum aku sadar kali ya, belum pinter ya. Gitu. Akhirnya ya aku kayak nggak punya, aku merasa rendah diri juga sih, karena aku kayak kok aku bodoh sih di kelas, kok aku nggak bisa sih kayak dia. Itu sih bener banget ketika kecemasan itu terjadi juga bisa menurunkan akhirnya kita tidak menerima diri kita sendiri kan. Oke. Padahal apa sih sebenarnya maksudnya menerima diri itu sepenting apa sih? Kok bisa kayak misalnya ketika orang misalnya itu kan berarti dari luar kan, dari internal. Kalau aku kan dari eksternal ya, maksudnya aku pernah dibully, akhirnya aku menurunkan penerimaan ke diriku sendiri secara fisik. Kalau kamu kan mungkin teman-temanmu tidak tidak melakukan something ke kamu, tapi kamu juga bisa akhirnya tidak menerima dirimu sendiri kan, gitu. Sebenarnya apa sih penerimaan diri itu apa? Apa sih sebenarnya? Apa sih? Teman-teman bertanya-tanya. Atau Abdus juga merasa bertanya-tanya apa sebenarnya menerima diri? Penerimaan diri. Dia cuma ngaku-ngaku aja, nggak ada suaranya. Iya. Suara dos sekali-kali. Penerimaan diri pasti kita sok-sokan tanya ya. Tapi habis ini kita juga ngasih tahu. Ya udahlah ya. Tapi teman-teman perlu diketahui sih sebenarnya ya, ini sebenarnya apa yang kita sharekan tuh apa yang pernah kita alami, dan kita nggak serta-merta common sense berdasarkan apa menurutku, menurut dia, menurut siapa, tapi ya kita sebenarnya riset juga sih ya, daripada kita salah ya maklum kan, belum psikolog. Belum, doain ya, doain. Amin. Ya masih belajar aja. Ya pokoknya kita di sini tuh belajar bersama. Intinya apa yang kita ceritakan ke kalian, yang kita sambatkan ini ya berarti sudah pernah kita lakukan. Benar. Sudah pernah kita lalui. Insya Allah pernah kita lalui, entah itu pengalaman pribadi atau pengalaman teman-teman kita, pengalaman orang lain di sekitar kita gitu. Yep. Mungkin kalian juga pernah mengalami hal ini. Jadi kita sharing ya. Kita balik lagi nih ke konsep penerimaan diri ya. Kalau penerimaan diri apa nih Kak? Menerima itu adalah agak berisik ya. Jadi penerimaan diri menurutku itu adalah kita bisa menerima diri kita dari sisi kelebihan maupun kekurangan. Jadi benar-benar selain menerima itu juga harus tahu gitu loh, dan paham aku tuh kayak gimana, negatifku di mana, positifku di mana, dan aku benar-benar menerima itu bahwa itu adalah bagian dari hidupku. Ya nggak sih? Iya, betul banget. Jadi ya istilahnya menerima ya, berarti apa adanya ya sudah kita terima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Jadi betul banget sih apa yang kamu omongin. Jadi menerima itu
kita bisa istilahnya berdamai ya dengan segala apa yang ada dalam diri kita, entah itu kekuatan, entah itu kelemahan, dan kita tahu dan kenal gitu sama diri. Misalnya kayak aku kenal kalau aku ini orangnya misalnya suka apa ya, suka menunda-nunda pekerjaan. Oh itu bentuk kelemahanku, kekuatannya apa. Jadi gitu ya, menerima itu kita Iya. Cuman kadang ada orang yang nggak paham gimana caranya menerima diri sendiri. Bahkan orang nih dulu aku juga tipe orang seperti ini. Jadi lebih cepat untuk menilai kekurangan daripada kelebihan. Karena kan gitu. sebenarnya juga nggak tahu kan sebenarnya potensiku di mana. Akhirnya ketika aku tahu kelemahanku, aku lebih menghakimi diri akhirnya terpuruk gitu ya, benar, nggak merasa bisa kayak berdamai dengan diri benar, sendiri. lebih kayak merasa aku tuh nggak kompeten apapun di bidang itu. Itu tuh ada orang tuh yang kayak gitu. Iya sih, ya itu sebenarnya hal yang wajar sih, bukan hal yang salah. Kalau misalnya kan istilahnya kita menghadapi masalah ya, masalah itu kan ketika ekspektasi sama realita tidak sama. Nah itu disebut sebagai masalah. Ekspektasi Dan realita tidak sama. Ya, Itu adalah masalah. Oke. Di highlight. Iya, tulis di sini ya contekannya. Iya, baik. Jadi apa ya, ketika kita menerima masalah, ini dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama ya, ketika kita menghadapi masalah, apalagi itu masalah yang mungkin menurut kita cukup besar, nah itu kita juga nggak akan jadi apa ya, sebagai orang kita nggak bisa langsung menerima gitu aja lah. Misalnya kayak apa ya, contoh konkretnya, misalnya kita dilecehkan sama orang lain ya, misalnya di kendaraan umum terus secara tidak sengaja kita dilecehkan. Bukan secara tidak sengaja, mungkin ada yang sengaja melecehkan kita. Pasti kan kita merasa sangat marah kan, sangat sedih dan lain-lain, campur aduk rasanya. Nah itu untuk sampai di tahap yang akhirnya kita legowo, nah itu pasti melalui banyak proses gitu. Kalau di proses untuk menerima itu ada beberapa tahapan emang. Iya sih, kayaknya teorinya juga beberapa ya. Iya betul. Benar. Jadi kita nggak bisa sih, maksudnya kita kan sebagai manusia biasa, bukan Superman, bukan Wonder Woman. Kita bukan Tuhan, bukan Nabi juga. Jadi ketika menghadapi masalah itu wajar kalau kita akan rasanya itu akan bergejolak lah. Nggak bisa langsung menerima, masa kita kayak dilecehin atau dibully orang lain, oh ya sudah nggak apa-apa aku menerima, gitu nggak mungkin. Iya sih, pasti ada rasa kayak ih kurang ajar, pengen gue tampol, pengen ini ya, ini sih. Tapi kan selain mungkin kalau kayak gitu kan kasusnya harus dilaporkan ke pihak berwajib ya, tapi secara psikologis kan kita juga pasti terluka kan. Bener. Pasti rasanya kayak jadi rendah diri banget, jadi merasa apa ya, kotor, hina ya, pasti perasaan-perasaan kayak gitu tuh muncul gitu loh. Nah tapi kita kan juga hidup kan harus terus berlanjut ya, nggak mungkin kita terpatok di satu masalah itu akhirnya kita menyerah gitu loh. Nah itu, tapi menurut ini nih ada pakarnya, teorinya itu namanya Kubler and Ross. Dia ada teori penerimaan gitu. Jadi yang pertama, kalau menurut ini Bu Kubler dan Ross ini, aku nggak tahu ibu apa bapak, aku nggak tahu ya. Kayaknya sih bapak sih, nggak tahu juga nggak sih. Tahu ya. Sudah pokoknya itulah. Duh, maaf sambil ya. dicatat nanti ya. Kita browsing gitu. Nyari mukanya Kubler. Ya nanti benerin ya kalau salah. Kurang ajar banget. Nah itu, jadi yang pertama kita ketika menghadapi masalah, pertama kita akan anger atau marah. Pertama akan marah, denial dulu atau denial dulu ya. Oh iya, ada 5 tahapan lah pokoknya: denial, anger, bargaining, depression, sama acceptance. Nah yang pertama itu dikoreksi sama Feby, katanya denial. Jadi kita ketika menghadapi masalah itu yang pasti kita akan denial, itu menghindar, maksudnya menyangkal, menolak. Kayak beneran nggak sih aku mengalami hal ini, kayak beneran nggak sih aku ini barusan mengalami kejadian yang seperti ini. Itu pasti kita kayak menyangkal gitu loh, kayaknya enggak deh. Atau misalnya kasusnya mungkin orang tua kita broken home, kayak beneran nggak sih orang tuaku mau cerai gitu. Itu tuh pasti ada rasa denial, pasti enggak deh, kayaknya enggak, kayak gitu, menolak.
sampai akhirnya mungkin kejadian itu terkonfirmasi ya. Kita mulai sadar, oh ini beneran terjadi. Ternyata ini bukan cuma mimpi, misalnya kayak gitu. Atau iya gitu ya. Akhirnya kita marah. Kok kenapa sih kita akan menyalahkan ya siapa saja yang bisa disalahkan. Relate sih. Kayaknya aku juga pernah di posisi itu. Jadi ketika awal-awal menghadapi quarter life crisis yang lagi happening banget dibahas kaum milenial kayak kita. Betul. Rasanya kayak seolah-olah itu dia benar-benar jadi musuh gitu loh di dalam hidup kita itu kayak seolah-olah, masalahku tuh paling berat. Kenapa sih harus aku? Kenapa aku harus mengalami itu? Berarti anger ya kamu ya, marah. Iya kan kamu tahu sendiri kan bagaimana awal aku berkecimpung di dunia karir ini, harus mencicipi beberapa profesi kan, sampai aku nyemplung di salah satu instansi lah yang membuatku merasa kayak, kok kenapa aku nyemplung di sini? Padahal ini bukan passionku. Kenapa guys? Kenapa? Kalau dijawab aku pun nggak tahu. Iya juga ya, kenapa aku daftar ya? Iya. Kenapa? Nah, ya itu sih pasti itu sudah manusiawi ketika kita menghadapi masalah. Yang pertama kita pasti menyangkal ya. Menyangkal beneran nggak sih ini gitu, namanya beneran nggak sih? Apa ini cuma mimpi? Gitu. Yang kedua kalau ini kita udah beneran sadar, ini ternyata bukan mimpi deh. Pasti kita marah sih, marah. Kenapa aku yang harus mengalami ini kayak gitu? Kenapa bukan orang lain aja gitu? Ya nggak? Dan marah itu bisa diluapkan ke orang lain? Bisa, tentulah. Pasti kan marah kan emosi kan, salah satu emosi negatif. Jadi ya bisa deh. Tapi kalau di kamu pernah nggak di momen yang marah sampai ke orang lain? Marah ke orang lain, aku agak susah mengingat ya marah ke orang lain ini gimana. Atau jangan-jangan kamu terlalu soft banget hatimu ya? Karena jadi marah itu kan bentuk emosi negatif. Nah, salah satu bentuknya itu mungkin bisa bisa diluapkan dengan cara yang lain. Mungkin marahku, yang karena saking marahnya terus betul-betul nangis gitu. Marah yang kayak gitu sih mungkin. Iya, mulia sekali ya ternyata. Nggak seperti aku, kalau marah bisa barbar ke orang lain. Tapi aku pernah. Kan kita juga pasti setelah lulus kuliah ada momen kita nganggur kan. Ya kan, proses kita jadi job seeker tuh kayak gimana. Kamu tahu kan, kita pernah ceritakan sebelumnya kalau pernah suatu momen aku ditolak nih beberapa perusahaan. Oh iya aku ingat itu. Intinya adalah aku merasa kecewa sebenarnya. Lebih sih, padahal temanku yang lebih banyak sepak terjangnya jadi job seeker tuh lebih tough, itu harusnya mereka jadi panutan ya, tapi karena aku lebih. Nah itu kan aku ditolak, merasa rendah diri, terus orang tuaku juga mengalami kegelisahan melihat anaknya nganggur. Otomatis sebenarnya niatnya baik sih, kayak mengingatkan, mungkin kamu kurang berdoa, mungkin ibadahmu kurang gitu. Kalau kita muslim mungkin sholatmu nggak bener gitu kan. Nah kayak tiba-tiba kayak aku tuh sebenarnya itu diingatkan, mungkin caranya waktu itu penyampaian bahasanya tuh seperti itu, tapi waktu itu aku lagi momen yang benar-benar merasa rendah diri, merasa kayak nggak berguna, akhirnya marah gitu loh. Di sisi lain aku juga menolak, kenapa aku mengalami hal ini, padahal sebelumnya aku lancar-lancar aja gitu. Sebelum nganggur kan aku pernah bekerja juga kan, tiba-tiba sampai nganggur terus jadi job seeker karena memang sebelumnya aku tidak mengalami job seeker gitu kan. Lancar aja. Tiba-tiba jadi job seeker. Susah juga ya cari kerja. Betul benar. Oke. Marah dong, marahnya sampai yang agak lebay juga sih waktu itu. Sampai gimana itu marahmu waktu itu? Marah ke orang tuaku. Jadi marah ke orang tua. Orang tua ketika momen kayak gitu langsung dong marah kan. Apa berkata-kata kasar gitu atau enggak sih, cuman membentak? kayak aku menyalahkan diriku sendiri aja. Iya ini kayak sambil nangis lebay gitu. Terus aku bilang kayak, iya memang aku anak yang nggak berguna kok. Aku nggak bisa bahagiain orang tua aku.
cuman hanya karena nyari kerja aja nggak dapet. Itu real guys, kamu belum tahu ya, ini cerita ini beneran gitu kan. Tapi momennya memang waktu itu aku habis nggak ditolak perusahaan ini, si perusahaan X, terus akhirnya aku ngomong lah ke ibuku, bilang kalau misalkan aku nggak diterima, baru dikasih tahu itu kan, oh kamu mungkin doanya kurang, sholatmu kurang khusyuk gitu. Dia bilang langsung muntah sih, benar-benar marah, dan aku nangis nih. 2 hari aku tidak keluar rumah sama sekali. Aku nggak keluar kamar juga sih, hanya cuma mandi, makan, sholat, sudah. Setelah itu aku mengurung diri di dalam kamar, nangis 2 hari. Ngambek Itu marah, dan aku merasa kayak diriku betapa tidak bergunanya aku di dunia ini. Itu luapan emosi marah ya berarti. Iya. Oke. Terus setelah marah kan pasti sekarang, maksudnya kalau sekarang ya, kan tadi dia udah melalui tahap denial ya. Terus marah. Enggak, ini agak maju sedikit ya. Terus sekarang udah bisa menerima nggak? Sudah. Oke, sudah bisa menerima. Berarti kita cross check lagi nih proses sampai menerima itu apa yang kamu lakukan ya. Jadi intinya, maksudnya conclusionnya tadi kamu intinya ini kasusnya ya. Kasusnya dia nih si Feby. Dulu dia job seeker. Dia ditolak kerja lah. Ya intinya ditolak. Sebenarnya penolakan tuh biasa ya. Ya memang kita tuh kadang agak lebih ya. Iya, cuman ya kan setiap orang kan responnya berbeda-beda. Nah, itu jadi Feby udah tadi yang seperti aku bilang juga ya, dia udah mengalami denial, kemudian mengalami anger atau marah yang diluapkan dalam bentuk 2 hari nggak keluar kamar, terus protes ke orang tua dan lain-lain. Oke, terus setelah itu katanya sih, kalau katanya si Bu Kubler Buat otak yang kita nggak tahu itu kalau setelah marah, kalau kita bisa melewati ya, kita tuh pasti ada di tahapan bargaining atau tawar menawar. Bisa kita kayak tawar menawar yang kita oke lah, mau deal lah sama masalah ini, tapi kayak masih ditarik ulur gitu loh. Tapi kalau kamu ada nggak di momen yang maksudnya di kasus ini kan akhirnya kamu bisa menerima kan? Itu bisa kita bilang kayak aku mencoba membolak-balikan sudut pandang nggak sih? Iya bisa. Ya. Jadi gimana itu? Ya pada waktu momen 2 hari aku nangis itu sebenarnya nggak cuma nangis sedih sesenggukan gitu aja sih, enggak, tapi ini di otakku ini banyak sekali pikirannya. Akhirnya kayak aku berpikir kayak keep calm, dunia nggak akan berhenti gitu aja, atau aku nggak akan mati hanya karena aku nggak dapat kerja. Terus kan memang sebelum aku jadi job seeker kan aku pernah bekerja juga kan di salah satu instansi X itu, yang notabene itu bukan passionku. Company ya, di company. Ya di company, salah satu company yang itu memang bukan passionku di sana. Ternyata aku resign, terus aku coba apply lagi jadi job seeker, tapi agak nyerempet dengan posisi di company itu gitu kan. Akhirnya aku kayak mikir, ya jangan-jangan sebenarnya ini adalah peringatan atau tanda dari Allah ya, kalau misalkan aku tuh nggak di sini gitu loh, sudah tahu yang dulu begini kok mau diulang lagi. Akhirnya kan tawar menawar gitu ya sih, itu bisa dibilang. Iya. Tawar menawar. Ya dari situ kayak aku merasa oke, stop dulu, untuk saat ini tidak apply di perusahaan apapun, bentuk posisi apapun di perusahaan. Coba aku bergeser ke bidang lain, contoh pendidikan sosial, pokoknya yang non company, yang berhubungan dengan perusahaan. Langsung lah ya, maksudnya kalau di psikologi itu kan ada 3 peminatan kan? 4 gak sih? 4 ya, Pio, klinis, pendidikan, sama sosial ya. Tapi yang umum sih 3 sih. Cuman yang bisa kita masukin klinis sekarang belum ya. Iya, karena kita belum profesi. Si Feby ini nggak tertarik sama yang Pio. Jadi yang disebut perusahaan-perusahaan tadi itu adalah yang industri organisasi atau disebut Pio. Oke, lanjut. Cuman for your information aja. Benar. Akhirnya setelah itu kayak aku memutuskan oke aku berhenti, aku coba ke hal lain, ke pendidikan. Ternyata jadi kayak main tebak-tebakan kan setelah itu. Setelah melalui proses
itu aku bisa aku bisa menenangkan diriku. Jadi yang sampai di momen menenangkan diri dari posisi yang aku nangis itu sampai aku tawar apa itu juga disebut tawar menawar ya bisa bergaining. Jadi kayak aku mau bolak-balikkan sudut pandangku gitu. Ya mungkin karena memang sama Allah bukan itu jalannya. Akhirnya aku sudah bisa melunakkan diri, terus aku akhirnya bisa melanjutkan ke step berikutnya dengan tidak apply di company manapun. Aku nyoba di pendidikan, ternyata beneran dong, nyemplung juga di pendidikan dong kan, sampai aku bener kan, sebenarnya sama Allah udah kasih ini Feb, tapi kamunya aja yang bebal, sudah dikasih tahu kode-kode yang dulu masih juga diulangi. Gitu sih. Oke, jadi emang betul ya, waktu di proses maksudnya bergaining itu kita pasti bakalan proses tawar menawar lah intinya. Tawar menawar sama diri sendiri, sama keadaan. Nah, itu akan terjadi deal ya. Kesepakatan yang kita lakukan dengan diri kita sendiri menghadapi keadaan itu. Kalau kasusnya Febi kan dia cara bergainingnya itu dengan melihat segala sesuatunya dari sudut pandang lain, dan dia dikembalikan juga ke coping religius ya. Jadi kembalikan ke kalau hidup kita itu memang sudah diatur lah sama yang maha kuasa. Jadi kalau kalian mungkin bisa jadi bentuk bargainingnya beda-beda ya. Setiap orang kan pasti berbeda-beda. Oke, udah kamu berarti udah melewati 3 tahap ya? Tapi bisa juga. Tapi aku pernah mengamati orang lain sih, kayak proses bargainingnya mungkin aku cukup 2 hari atau itu terlalu lama, aku juga nggak tahu. Tapi memang ada orang yang lama banget biar bisa kayak gitu, nggak sadar atau gimana ya. Tapi memang berarti setiap orang beda-beda dong. Setiap orang kan punya prosesnya masing-masing, dan kita nggak bisa menyamaratakan atau nggak bisa mengeneralkan kalau setiap orang itu prosesnya akan sama dengan orang lain. Jadi tahapan-tahapannya pun bisa jadi juga beda, tapi intinya kurang lebih sama lah. Ini kan sudah sampai yang ketiga ya, tadi kan aku udah bilang kalau ada 5. Yang keempat kemudian itu namanya adalah depression itu ya depresi lah ya artinya. Jadi apakah kita akan mengalami depresi ketika ada masalah? Nah, bukan, maksudnya yang dimaksud depression di sini itu bukan gitu sih, tapi depressionnya itu lebih ke, jadi kita itu ada di tahap yang seolah-olah kita tuh sudah menerima, ya kita bisa menerima, tapi kalau ada pemicu atau ada kasus yang mungkin mirip-mirip serupa, nah kita akan kembali merasakan tahapan-tahapan awal. Jadi bisa jadi kita anger, bisa jadi kita denial lagi gitu. Jadi itu fase-fase yang depresi lah. Kita kayaknya ya udahlah aku udah nerima. Terus tiba-tiba kok aku kayak gini lagi sih gitu. Pernah nggak kamu kayak gitu mengalami ya? Kayaknya pernah sih. Pernah ya? Ini kasus yang masih sama lah, rentetan ya? Rentetan. Jadi setelah aku memutuskan nggak apply sama sekali perusahaan, akhirnya aku apply di dunia pendidikan. Waktu itu opsinya ada 2 kan, satu di Surabaya, satunya di Jember. Dan di Surabaya ini prosesnya udah cukup lama, bahkan berbulan-bulan. Akhirnya waktu itu momen yang aku ya udahlah, aku nggak berharap banyak lah di sana. Terus aku coba cari yang di Jember di tanah kelahiran kita nih. Dapat. Ternyata setelah seminggu aku dapat yang di Surabaya, dapat panggilan, dan itu notabene pendidikannya, instansi pendidikannya itu lebih benefit lah ya, kelas sekolah internasional, dan itu keren banget sih soalnya, ya Allah. Yang sebenarnya kamu harapkan selama ini. Iya, karena dia sudah tagline pendidikan sekarang merdeka pelajar dari mana? Kayaknya dari itu sih. Itu jangan ya itulah ya. Itu. Jadi itu ini sih friend. Kayak aku nggak melalui tahap denial anger lagi sih, tapi mungkin ke bergaining. Aku gimana ya? Bergaining itu sih. Kayak aku tawar-penawar lagi, aku mau pilih yang mana? Itu bisa nggak sih? Masuk atau itu case lain?
agak-agak mirip ke case lain sih, tapi ya oke lah. Terus tapi yang kamu rasakan apa? Maksudnya secara perasaannya. Akhirnya aku memilih yang Jember ya dengan beberapa pertimbangan. Terus tapi rasa campur aduknya itu sama nggak kayak yang waktu itu kamu? Ada kayak menyesal, sedih. Aku sampai di momen gini ya, setelah aku memilih Jember. Terus ada momen aku ke Surabaya sama tim di sekolahku, di instansi yang tempatku kerja sekarang. Kita lagi kunjungan ke Surabaya. Lewat dong gang itu, cuma lewat gang doang kan. Itu gang ke arah sekolah itu. Itu rasanya kayak, tau gak sih, kayak terayas gimana ya, ces gitu loh di hati tuh rasanya enak banget kayak jelek-jelek lah. Rasanya kayak, ya Tuhan, aku pernah loh di momen ini, aku pernah di sini, dan ternyata sekolah ini ku relakan, aku nggak datang ke sana hanya karena aku berat di Jember dengan beberapa pertimbangan yang ternyata pertimbangan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Salah lagi ya, kenyataan tidak sesuai dengan oke nggak apa-apa, hidup kan memang penuh berarti itu bisa depresi ya. Bisa sih depresi itu kan karena ada pemicu yang lain kan. Jadi depresi itu juga bisa, maksudnya contohnya kayak gini, misalnya nih tentang hubungan asmara ya, ini contoh singkatnya aja ya, hubungan asmara. Aku misalnya sama mantan ya, soalnya udah menerima lah, misalnya udah menerima kalau misalnya contohnya misalnya dia nikah sama orang lain, aku udah nerima. Tapi suatu saat pas aku ngelihat misalnya orang pacaran atau aku dengar kabar tentang dia, terus itu aku langsung jadi nggak menerima lagi, jadi sedih lagi, jadi bertanya-tanya kenapa kok dia ninggalin aku kayak gitu. Iya, pernah juga kalau untuk itu, tapi ya ya itu sih iya, tapi ternyata depresi. Pokoknya depresi itu lebih yang kayak menjelaskan kalau ya kita itu di tahapan yang sudah menerima awalnya, tampaknya memang sudah menerima, tapi suatu saat ketika ada situasi atau momen yang sama, ya kita akan terpicu untuk mengalami hal-hal itu lagi di kasus yang sama sebenarnya ya gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu akhirnya kamu sedih lagi, galau lagi tentang kerjaan itu tadi yang kamu ditolak. Udah sih sebenarnya fase yang paling lama untuk dihadapi, fase yang terakhir itu penerimaan ya. Jadi acceptance sendiri itu di fase yang paling akhir, yang istilahnya kita tunggu-tunggu lah ya, fase yang sebenarnya bukan ditunggu tapi harus diusahakan. Jadi depresi itu katanya memang fase yang paling lama. Jadi fase mengikhlaskan sesuatu itu memang nggak gampang ya. Ya kamu nggak gampang kan? Iya sih, kadang sampai sekarang pun masih ada rasa kayak apa ya? Gimana sih? Greget gitu ya. Iya. Kenapa? Emang penyesalan itu selalu datang di akhir ya. Kalau di awal pendaftaran. Iya. Iya sih. Jadi itu tadi sih kalau dari fase-fase ya. Jadi ya kita kan sebagai manusia biasa, nggak mungkin lah kita nggak punya masalah, nggak mungkin kita nggak mengalami kejadian-kejadian ajaib dalam hidup. Dan kalau misalnya kita nggak bisa langsung menerima, intinya konklusinya ya, kita ya nggak apa-apa karena semuanya itu ada prosesnya. Ya berapa proses itu tadi, mulai dari denial, angel, bargaining, acceptance, depression, acceptance. Jadi ada 5 fase. Jadi kalau kita masih belum menerima, coba kita dianalisa lagi. Mungkin aku lagi di fase bargaining nih. Acceptance. Sampai gimana tuh yang acceptance? Acceptance ya, menerima sendiri itu. Kalau menerima itu sih kayak yang kita bilang dari awal sih sebenarnya. Jadi kita bisa menerima segala kekurangan dan juga segala kelebihan, kekuatan dan kelemahan. Karena kita tuh satu paket gitu loh. Nggak mungkin lah kita cuma isinya kelebihan aja, atau kita isinya kekurangan aja. Kita nggak punya kelebihan, atau kita nggak punya kekurangan tuh nggak mungkin. Kelebihanmu apa? Tidak punya kekurangan. Kekuranganku tidak punya kelebihan gitu. Enggak sih. Kenapa jadi seperti itu? Baik. Oke, jadi kan tadi Feby udah cerita kan, jadi gimana proses dia mulai awal ya, mulai ada masalah sampai akhirnya dia bisa menerima. Itu kayak jadi bukti gitu loh ke kita, kalau misalnya kita ada masalah, pasti sebenarnya kita akan sampai di tahap penerimaan itu. Yang tadi prosesnya dilalui. Jadi tapi sebenarnya kan
dalam melalui proses itu kan kamu nggak cuma diem nunggu gitu ya, tetap Iya ada sih, usahanya ya. benar. Jadi benar banget sih. Jadi ketika kita ada masalah itu pasti kita butuh untuk doing something. Jadi kalau apa ya, tagline yang waktu akan menyembuhkanmu itu sebenarnya salah sih. Bukan waktu Jadi yang apa dong yang benar? bukan, kalau menurutku ya, bukan waktu yang menyembuhkan kita, tapi apa yang kita lakukan dalam waktu-waktu sulit itu yang akan membuat kita akhirnya sembuh. Gitu. Bukan waktunya. Kalau dalam waktu itu kita cuma diem-diem baik ya, kita nggak do something, atau kita nggak nyari pertolongan, ya kita selamanya akan, bukan selamanya juga ya, kita akan lebih lama untuk melalui proses-proses penerimaan itu tadi. Benar, iya sih, benar. Jadi untuk di tahap yang benar-benar oke, aku sekarang di sini, ini adalah takdir lah, bisa dibilang gitu. Prosesnya pun juga nggak mudah. Iya, Pasti betul. ada naik turunnya, bahkan ada banyak hal yang sudah kulakukan, kayak ikut kegiatan ini, kegiatan itu, mengisi waktu luangku, tetap melakukan sesuatu sesuai dengan passionku, kumpul sama teman-teman, ibadah juga iya ya, meskipun yang meningkatkan ibadah belum juga religius banget sih. Yang apa yang penting itu proses belajar gitu sih. Kalau menurutku sih ya yang penting kita doing something ketika dalam menghadapi masalah sulit. Karena kan lagi-lagi kita itu ya cuma manusia biasa kan. Jadi kita itu ya itu kenapa kita mau mencetuskan kalau sambat itu nggak apa-apa. Sambat itu oke, wajar. Ya kita memang butuh sambat. Ngeluh itu bukan, kita nggak harus terlihat kuat selalu ya. Kita boleh, benar. boleh. Ya it's okay not to be okay, itu benar banget sih. Benar, it's okay not to be okay. Ya, kalau mau nangis aja. Meskipun misalnya kayak teman-teman cowok ya, terus kan cowok kan selalu apa ya, cowok itu harus dinilai, cowok itu punya nilai di masyarakat, dia nggak boleh nangis, cowok itu harus kuat, cowok itu harus ya dan lain-lainnya ya. Padahal kan cowok juga manusia biasa yang pasti ketika sedih, ketika menghadapi masalah bisa juga dia nangis dan lain-lain. Itu nggak apa-apa, diluapkan aja, disambatin aja pokoknya. Iya sih, ada apa ya, kayak aku pernah baca buku tuh, dia bilang kayak salah satu cara untuk memudahkan kita cepat sembuh dari masalah bukan dengan lari atau berusaha melupakan atau dihindari, tidak, bukan seperti itu. Itu justru malah memperlama kita menyelesaikan masalah, tapi justru rasakan sesakit apapun itu. Coba dirasakan ya, merem dulu, diresapi, oh ya perih-perih, oke. Habis itu apa nih obatnya, kita cari betadine kayak apa gitu ya. Ya, berarti intinya kita tidak boleh pasrah yang tidak melakukan apapun ya. Ya karena sekali lagi bukan waktu yang menyembuhkan kita, tapi apa yang kita lakukan dalam waktu itu yang akan menyembuhkan. Dan semuanya butuh proses. Semuanya ada tahapannya. Jadi kita nggak perlu terburu-buru, nggak perlu yang menuntut diri kita, wah kok habis mengalami ini besoknya aku harus langsung ceria lagi, harus langsung. Benar. Karena hal-hal seperti itu kita nggak bisa mentargetkan bahwa sekarang saya mengalami masalah, besok saya harus happy. Nggak bisa. Ya, itu tuh sekarang juga lagi booming dibahas sih tentang toxic positivity. Mungkin kita bisa bahas di lain chapter ya. Jadi kita itu sebenarnya jadi manusia juga nggak melulu positif gitu. Ada hal-hal yang it's okay kita jadi negatif sebentar. Misalnya kita memandang diri kita negatif sebentar, it's okay karena itu wajar. Tapi ya itu kita harus mengingat kalau hidup kita itu cuma sekali. Masa sih kita penuhi dengan hal-hal negatif, apalagi negatif memandang diri sendiri gitu. Jadi kalau menurutku ketika kita menghadapi masalah ya nggak apa-apa ya. Ya kayak kamu bilang, dirasain dulu. Benar. Habis dirasain perih. Mungkin sakit, perih. Berdarah-darah. Bahkan mungkin ada yang sampai mau bunuh diri untuk orang-orang. Ya buat kalian yang masih survive sekarang ya kita doain ya. Dan it's okay not to be okay. And you never walk alone sih. Kalian tuh nggak jalan sendirian. Kalian punya temen yang sama-sama punya masalah kayak kita nih.
sama-sama punya masalah. Jadi ya nggak, ya kita jadi orang bermasalah itu nggak apa-apa sih ya. Aku punya masalah, kamu punya masalah, kita Justru orang bermasalah. benar, justru ketika ada masalah itu justru malah mengajarkan kita bagaimana kita bisa menyelesaikan sesuatu, bagaimana kita belajar mengenai pendewasaan diri. Betul. Benar. Yang kayaknya kita udah panjang lebar ya. Iya. Maksudnya conclusionnya berarti gimana nih intinya? Oke, jadi singkat aja, semua orang punya masalah, semua orang punya tahapan up and down, keep calm, semua orang punya timingnya. Jadwalku sudah terlaksana, jadwalnya Vena sudah terlaksana, sudah terlalui lah ya. Mungkin ada teman-teman yang masih berusaha keras untuk bangkit dari situ, itu adalah ya memang timingnya, memang jadwalnya seperti itu, dan kayaknya setiap orang pasti akan mengalami. Jadi tidak perlu merasa bahwa itu adalah masalah yang paling berat dalam hidup kita. Justru ya oke, ayo kita jalani gitu loh. Iya nggak sih, benar. Terus juga kayaknya perlu digarisbawahi juga sih, Ven, kayak tahapan acceptance ini yang ada 5 tadi ya, yang ada 5, denial, anger, bargaining, depression, and acceptance ini nggak melulu berurutan. Oh iya, agak lupa mungkin disampaikan mungkin di kasusku aku mengalami denial, aku mengalami berurutan, anger, aku mengalami bargaining sampai acceptance. Tapi ada beberapa case yang itu lompat-lompat. Oh iya, betul banget tuh. Jadi ya karena yang kita tadi sudah bilang juga ya. Jadi ini jadinya belum conclusion ya? Belum ya, lagi review sekarang. Iya, benar. Jadi kita bisa sih, mungkin orang lain mungkin mengalami anger dulu, mungkin marah dulu, terus habis itu baru dia menolak, bisa jadi kayak gitu. Atau mungkin dia bargaining dulu, tawar-menawar dulu, terus baru ke denial dan anger. Bisa jadi sih. Benar. Jadi yang pasti sih yang paling akhir adalah penerimaannya. Tapi bisa dikatakan secara alamiah sebenarnya manusia akan sampai ke tahap acceptance nggak? Menurutku sih pasti akan sampai di tahap itu. Ya tergantung apa yang dilakukan ketika masa itu. Gitu. Tergantung di something nggak gitu. Iya, semakin pasrah nggak ngapa-ngapain ya, semakin lama juga bisa jadi kan? Atau kita terpaku dengan cuman masalah itu aja dan kita nggak mau berusaha. Maksudnya kita mungkin terus-terusan menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan keadaan. Nggak ada proses untuk gimana caranya berdamai ya. Nah itu mungkin bisa jadi rasanya akan tidak nyaman. Dan bisa jadi akhirnya mengarah ke hal-hal yang mungkin ekstrim ya, mungkin bisa menyakiti diri sendiri atau mungkin sampai ekstrimnya itu sampai ke depresi, terus ada keinginan untuk bunuh diri dan lain-lain. Nah itu sih hal-hal yang ya semoga kita bisa sama-sama melaluinya lah. Itu sih. Jadi tadi dia fase-fase itu bisa acak ya. Bisa acak. Oke. Itu ada lagi? Mas Abdus sudah selesai? Sudah, Mas Abdus. Oke, ada hal yang mau disampaikan? Udah sih. Enough ya. Mungkin hari ini intinya kita cerita tentang penerimaan. Apa sih menerima? Gimana tahapan-tahapannya udah kita belajar bareng ya. Dan yang paling penting adalah coba kenali diri sendiri dulu. Di mana sih kita? Di posisi mana sih kita? Biar kita tahu tahapannya apa yang harus kita lakukan next gitu kan. Intinya adalah sampai ada quotes yang bilang sebenarnya musuh terbesar kita itu bukan siapa atau apa, tapi adalah diri sendiri. That's why kita harus benar-benar menerima apapun yang terjadi dalam diri kita. Dan selain kita kita itu juga harus mencintai diri sendiri. Kita harus punya self love. Jadi ketika kita istilahnya kayak kita mencintai pasangan, ya kan harus. Jadi panjang lagi Bu. Oke, jadi yang pertama persingkat aja. Cinta ya, beda ya musuh sama cinta. Kayaknya tahu ya yang mana yang banyak masalah dan enggak. Oke. Ya. Sudah? Oke, sudah. Daripada terlalu panjang. Ambiar. Ya udah, kita udah selesai ngobrol-ngobrolnya hari ini. Sambatnya ya, sambat hari ini kita akhiri cukup sekian. Jadi buat teman-teman semuanya, sobat sambat di rumah,
Coba dong kalian kayak komen-komen gitu atau cerita, boleh di bawah sini cerita ya di kolom komen. Tapi kalau misalnya kalian mungkin mau cerita hal-hal yang private atau yang privacy, DM kita. bisa DM Di ke Instagram kita. Nanti ditulis di bawah sini aja ya @@lavena_fb. Nanti Feby juga. Ya, Feby, sorry atau Abdus. Coba kita sharing-sharing aja gitu. Yup. Oke, udah ya. Udah. Oke, bye. Sampai ketemu di chapter selanjutnya.